Film ini berlatar di era masa depan yang terjadi di tahun 2080, di mana Amerika Serikat telah menjadi negara yang rusak akibat radiasi nuklir, yang menyebabkan sebagian wilayah daratannya berubah menjadi gurun tandus. Namun di wilayah pesisir timur, terdapat Mega City One, yakni sebuah kota metropolitan superpadat yang terbentang dari kota Boston hingga Washington DC. Dengan tingkat hunian mencapai hingga sekitar 800 juta penduduk, kota ini telah menimbulkan tingkat kesenjangan sosial yang begitu tinggi, hingga tindakan kriminalitas pun telah menjadi hal yang sangat wajar, dengan laporan mencapai kurang lebih sekitar 17.000 kasus kejahatan setiap harinya. Namun demikian, Mega City One memiliki para penegak hukum, atau dikenal juga dengan sebutan judge, dari Hall of Justice, yang bertugas sebagai juri, eksekusioner, bahkan hingga sebagai hakim bagi siapa saja yang melanggar hukum. Dan inilah Dredd. Kisah diawali dengan sebuah aksi kejar-kejaran di salah satu sektor kota, di mana Judge Dredd, seorang hakim terbaik di sana, sedang menerima misi pengejaran sekelompok kriminal yang sedang berkendara secara ugal-ugalan. Sambil mengkonsumsi narkoba, para kriminal itu terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dan dari data-data yang teridentifikasi, diketahui bahwa mereka telah terlibat dalam banyak kasus kejahatan. Ketika mereka menyadari bahwa ada seorang judge yang sedang mengikutinya, mereka pun segera berusaha menghabisinya, sambil memacu kendaraannya lebih kencang lagi, hingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang. Di tengah aksi kejar-kejaran yang berlangsung sengit, Dredd akhirnya berhasil menembak mobil mereka hingga terguling, dan menewaskan 2 orang di antara mereka. Namun 1 orang lagi berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah mall, dengan menewaskan beberapa orang di sana. Dredd pun segera mengejarnya, hingga akhirnya ia menemukan sang kriminal itu sedang menyandera seorang wanita. Melihat itu, Dredd memintanya untuk melepaskan sandera tersebut dengan jaminan bahwa ia hanya akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Namun karena tidak mau bekerja sama, sang kriminal itu pun langsung dieksekusi dengan sebuah peluru panas oleh Dredd. Setibanya di Hall of Justice, seorang kepala hakim menunjukkan kepada Dredd seorang judge baru bernama Cassandra Anderson, di mana orang tuanya telah meninggal semenjak ia berumur 7 tahun karena terkena radiasi nuklir. Meskipun saat latihan nilainya di bawah rata-rata, namun kemampuan cenayang yang ia miliki telah membawanya masuk ke dalam akademi hakim. Sementara, kekuatan cenayangnya didapatkan dari paparan radiasi yang dialaminya, dan telah merubah Cassandra menjadi seorang mutan. Cassandra dapat mengetahui berapa jumlah orang yang sedang mengobservasinya, hingga menjelaskan karakter Dredd. Karena nilai Cassandra masih di bawah sedikit dari standar nilai kelulusan, Dredd pun ditugaskan untuk menjalankan misi percobaan bersama Cassandra untuk menambah nilainya, sekaligus menjadi pengawasnya dan melihat apakah Cassandra layak menjadi seorang hakim. Sementara itu di sebuah rusun bernama Peach Trees, terdapat sebuah kepala geng bernama Madeline Madrigal, alias Mama. Dialah pemilik pabrik pembuatan narkoba baru bernama Slomo, yaitu jenis narkoba yang dapat membuat otak penggunanya merasa seolah waktu berjalan 1% dari kecepatan normal. Di mana Mama terlihat sedang memerintahkan anggota-anggotanya untuk menguliti dan melemparkan 3 orang dari atas balkon, karena telah menjual narkoba jenis lain di area kekuasaannya. Laporan insiden tersebut pun masuk ke Hall of Justice, dan Cassandra memilih kasus tersebut sebagai misi percobaannya bersama Dredd. Sementara itu, diketahui bahwa rusun Peach Trees merupakan rusun yang sangat padat, dengan tingkat kriminalitas tertinggi di sektor 13. Dengan terdapat 200 lantai yang dihuni oleh sekitar 75.000 penghuni, serta memiliki tingkat pengangguran yang mencapai hingga 96% di dalamnya. Setibanya di lokasi, seorang kru medis bernama TJ melaporkan bahwa yang melakukan ini kemungkinan adalah anggota dari gengnya Mama, untuk dijadikan contoh agar tidak ada lagi yang berani melawannya. Setelah melakukan pengusutan, diketahui bahwa Mama adalah seorang mantan pelacur di rusun tersebut, di mana ia pernah memutuskan kelamin seorang germo, karena telah menyayat wajahnya. Setelah itu Mama menguasai kekayaan sang germo tersebut, dan akhirnya membuat pabrik narkoba Slomo. Meskipun masih terbilang baru, namun geng Mama telah mampu mengalahkan geng besar lainnya yang ada di sana,
hingga berhasil menguasai seluruh lantai di rusun tersebut hanya dalam waktu 9 bulan. Berkat info yang didapatkan dari TJ, akhirnya mereka berdua mengetahui bahwa 3 korban tersebut berasal dari lantai 39. Dredd pun akan segera mencari pelaku pembunuhannya di sana bersama dengan Cassandra. Namun, Dredd tidak yakin dengan Cassandra yang baru menjalankan misi perdananya. Terlebih lagi ketika Cassandra yang meninggalkan helmnya dengan alasan akan mengganggu kemampuan cenayangnya. Dan setibanya di lantai tersebut, Dredd dan Cassandra mencoba masuk dengan menghancurkan pintu kamar targetnya dengan sebuah bom. Dikejutkan dengan ledakan bom, beberapa penghuni kamar itu pun segera bersiap dengan senjatanya untuk menghadang Dredd. Namun Dredd segera menghabisi semua orang yang hendak melawannya. 4 orang pun tewas tertembak oleh Dredd, dan 8 orang lainnya akan dijatuhi hukuman penjara isokap selama 2 tahun karena telah terbukti menggunakan narkoba slow-mo. Sementara itu, dengan kemampuan cenayangnya, Cassandra berhasil menemukan sang tersangka pembunuhannya yang bernama Ki, yang juga diketahui bahwa ia juga sebagai salah satu pentolan dari geng Mama. Namun di lantai teratas gedung, seorang hacker bernama Klan, yang juga menjadi kaki tangan Mama, berhasil mengetahui keberadaan Dredd dan Cassandra yang telah menangkap Ki. Yang apabila Ki berhasil diinterogasi dan disiksa, maka ia pasti membocorkan rahasia pabrik slow-mo yang berada di sana. Menyadari hal itu, Mama pun mengutus anak buahnya untuk membajak ruang kontrol bangunan itu, dan membuat informasi palsu ke Hall of Justice tentang uji coba sistem keamanan yang akan dilakukan di dalam Peach Trees. Izin pun disetujui, dan Mama langsung memerintahkan anggota-anggotanya di ruang kendali untuk mengaktifkan mode perisai di seluruh bangunan agar Dredd dan Cassandra terjebak di dalam sana. Setelah perisai diaktifkan, Mama pun segera memerintahkan para anggota gengnya untuk memburu kedua judge yang berada di sana, dan mengancam bagi siapapun yang ketahuan membantu para judge itu, akan langsung dibantai hingga ke keturunannya kelak. Dan ternyata perisai itu bukan hanya menjebak para judge, melainkan juga menghalangi sinyal komunikasi mereka ke markas Hall of Justice. Menyadari situasi ini, Dredd pun berencana menuju ke pusat medis yang berada di lantai 25 sebagai tempat berlindung. Namun karena banyak anggota geng yang berkeliaran dan datang menghampiri mereka di tangga, Dredd meminta Cassandra untuk mengambil keputusan pada apa yang harus dilakukan selanjutnya, di mana ini juga menjadi bagian dalam masa uji cobanya. Cassandra pun menyarankan untuk melemparkan granat gas, agar dapat melumpuhkan mereka semua dengan lebih mudah. Setibanya di lantai 25, terlihat 10 anggota geng yang sedang berjaga dan telah siap untuk menyambut kedatangan para judge itu. Dengan melemparkan flashbangnya, Dredd dapat melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Namun terdapat salah satu anggota yang masih hidup dan meminta tolong kepada Cassandra. Dredd pun meminta Cassandra untuk menghabisinya, sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang hendak membunuh para judge. Cassandra yang masih canggung, akhirnya memberanikan diri untuk mengeksekusinya. Setibanya di pusat medis, TJ yang bertugas di sana menolak kehadiran mereka, karena lebih memilih netral dan tidak membela siapa-siapa. Karena masih banyak musuh yang harus dihadapi, Dredd meminta Cassandra untuk mengaktifkan mode peredam di senjatanya dan sebisa mungkin menghemat amunisi. Mereka pun akhirnya terus menyusuri koridor demi koridor, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa ada beberapa anggota geng yang lewat dan mendekati mereka. Namun karena harus menghemat amunisi, mereka segera bersembunyi di depan salah satu kamar di lantai itu. Dan dengan kemampuan cenayangnya, Cassandra pun segera mengetahui nama penghuni kamar tersebut dan langsung menekan bel pintunya sambil memanggil-manggil nama Katie, yang merupakan nama sang penghuni kamar, agar ia membukakan pintunya. Setelah Katie membuka pintunya, mereka pun segera masuk untuk dapat bersembunyi dengan sementara. Di dalam kamar, Katie pun ketakutan dan meminta mereka untuk segera pergi menjauh dari keluarga mereka, dengan memberitahukan bahwa di lantai itu terdapat lift dengan keterangan rusak, namun tetap dapat digunakan apabila menekan di atas lantai 75. Mendengar itu, Dredd dan Cassandra pun memutuskan untuk pergi dari kamar itu, hingga akhirnya Cassandra mengetahui
bahwa suami Katie ternyata adalah pria yang baru saja ia bunuh. Sementara itu, di lantai 212, klan melaporkan bahwa banyak anggotanya yang tewas, sedangkan kedua judge tersebut masih belum terluka sedikitpun. Mama pun segera meminta klan untuk mencari dan membatasi pergerakan para judge itu. Klan yang menemukan lokasi para judge yang sedang berada di lantai 76, langsung mengurungnya dengan jeruji besi. Karena sudah semakin terdesak, Dredd memerintahkan Cassandra untuk menunggu dan tetap mengawasi Ki, sementara ia akan mencoba mencari jalan keluar dari sana. Namun setelah Dredd pergi, Ki yang mengetahui bahwa Cassandra adalah seorang cenayang, mencoba untuk memancing emosi dengan memikirkan hal-hal yang membuat Cassandra tidak nyaman. Sementara itu, Mama bersama anak buahnya terlihat sedang menyiapkan 3 senapan Gatling yang diarahkan ke lokasi di mana Dredd akan muncul. Melihat itu, para penghuni pun terlihat sangat ketakutan dan bergegas masuk ke dalam rumah mereka masing-masing, untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri mereka. Dan ketika Mama melihat kemunculan Dredd, ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan senjata-senjata itu. Fire! Dengan hantaman peluru-peluru yang sangat kuat, tembakan itu telah menghancurkan lapisan-lapisan tembok dinding rusun itu, bahkan hingga menewaskan banyak penghuni yang tidak bersalah. Dredd pun terus berusaha menyelamatkan diri dari peluru-peluru Gatling yang terus memberondong mengikutinya dengan membabi buta, hingga ia berhasil kembali ke lokasi Cassandra. Peluru-peluru itu pun terus ditembakkan hingga membuat lubang pada dinding terluar bangunan. Dredd yang menyadari lubang tersebut, langsung menembakkannya dengan peluru ledak, dan meloloskan diri dari serangan itu. Mereka pun kini telah berada di luar bangunan dan terdampar di sebuah skatepark. Sinyal mereka pun kembali aktif, dan Dredd dapat menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Setelah itu, Dredd kembali masuk ke dalam gedung, dan menghabisi para anggota geng yang sedang mencarinya. Melihat Dredd yang masih selamat, Mama pun hanya dapat terdiam dan menyadari bahwa Judge Dredd adalah ancaman besar baginya. Sementara itu, karena banyak penduduk tidak bersalah yang tewas, Dredd pun tersulut emosinya dan mulai menyiksa Ki. Dredd pun akhirnya memahami bahwa Mama akan melakukan apa saja agar Ki tidak dibawa ke Hall of Justice untuk diinterogasi demi menjaga kerahasiaan informasi yang ada di sana. Setelah itu Cassandra pun mencoba untuk mengorek informasi dari Ki, dengan cara masuk ke dalam pikiran Ki dan menghipnotisnya. Hingga akhirnya Cassandra mengetahui bahwa pabrik pembuatan narkoba Slomo berada di dalam Peachtrees, dan Mamalah yang mengendalikan semua produksi hingga pendistribusiannya ke seluruh kota-kota. Sementara itu, terlihat ada 2 hakim yang merespon sinyal pertolongan dari Dredd dan meminta agar perisai Peachtrees dinonaktifkan. Namun klan yang sedang diancam oleh Mama, mengatakan bahwa tidak ada judge yang ditembak di dalam gedung, di mana mereka hanya sedang menjalankan sebuah tes keamanan. Klan pun beralasan bahwa saat ini, perisai tidak dapat dinonaktifkan karena kendala software yang tidak berfungsi akibat ledakan di lantai 76. Kedua judge itu pun akhirnya meminta klan agar dapat segera menyelesaikan masalahnya. Jika terlalu lama, maka mereka akan menahan klan karena telah menghalang-halangi keadilan. Maka di sini dapat dipahami bahwa klan dengan terpaksa melakukan perintah Mama, karena ia juga merupakan korbannya. Sementara di sisi lain, meskipun situasi telah sangat genting, namun Dredd tetap meminta pendapat Cassandra untuk rencana tindakan selanjutnya, sebagai bentuk ujian dalam menjalankan masa percobaan misinya. Cassandra pun menyampaikan pendapatnya, bahwa mereka harus tetap waspada hingga datangnya bantuan. Namun kali ini Dredd tidak setuju, dan lebih memilih agar mereka dapat langsung menyerang Mama. Dan ketika mereka hendak menaiki lift ke lantai atas, terdapat 2 orang bocah yang datang menodongkan senjata dengan wajah ketakutan. Karena masih bocah, Dredd mencoba untuk bernegosiasi terlebih dahulu dan tidak langsung menindaknya. Namun pada kesempatan ini, Ki diam-diam berhasil memindahkan tangan yang terborgol ke arah depan, lalu menyerang dan menangkap Cassandra, yang kemudian membawanya ke tempat Mama, di lantai 200. Setibanya di lantai atas, Cassandra disambut oleh para anggota geng dan juga Mama. Namun Mama menyalahkan Ki,
yang telah membuat kekacauan tersebut. Karena seharusnya dari awal, ia dapat melarikan diri, atau paling tidak melakukan bundir, agar masalah tidak meluas seperti saat ini. Mama pun memberikan perintah, agar tidak ada seorang pun yang melecehkan Cassandra atau melakukan hal-hal keji lainnya, kecuali langsung menembaknya, agar terkesan ia tewas karena kegagalan penggerbekan, bukan karena penyiksaan. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara Dredd yang memberikan ultimatum melalui pengeras suara kepada seluruh penduduk Peachtrees, yang menyebutkan bahwa Mama adalah seorang kriminal yang harus dihukum mati karena telah membunuh, membuat, serta mengedarkan narkoba. Siapapun yang menghalanginya, maka ia akan dianggap sebagai bagian dari komplotannya Mama. Namun karena Dredd menggunakan sistem pengeras suara yang ada di bangunan itu, Mama pun dapat langsung mengetahui lokasi dan posisi Dredd yang berada di lantai 190. Para pasukan geng pun dikerahkan untuk segera menyerang dan menghabisi Dredd. Namun ternyata mereka semua telah dikelabui oleh Dredd. Di mana kemudian Dredd muncul dari salah satu lantai gedung tersebut dan menghabisinya dengan membakar mereka semua. Incendiary. Menyadari Dredd benar-benar sulit untuk ditaklukkan, Mama pun akhirnya menghubungi 4 judge korup, yang diantaranya adalah Lex, Alvarez, Chen, dan Kaplan, untuk membunuh Dredd. Mereka pun kemudian datang, dan disambut oleh TJ. Namun ketika TJ bersedia memberikan kesaksian atas apa yang sebenarnya terjadi, maka ia pun langsung dihabisi oleh salah satu judge korup tersebut. Para judge korup itu pun akhirnya bertemu dengan Mama. Karena mengetahui ketangguhan dan reputasi Dredd, mereka pun meminta bayaran yang sangat tinggi kepada Mama, dan menyuruh Mama untuk segera membunuh Cassandra. Mendengar hal itu, Ki pun dengan senang hati akan langsung membunuhnya dengan menggunakan senjata Cassandra. Namun Ki tidak mengetahui bahwa senjata tersebut hanya dapat diaktifkan dengan sidik jari sang pemiliknya. Dan akhirnya, Cassandra pun berhasil lolos, di mana ia sekarang sudah tidak akan sungkan-sungkan lagi membunuh para kriminal dan mengambil senjata mereka. Sementara itu, Kaplan yang mengetahui Cassandra berhasil lolos, langsung mendatanginya dan mengatakan bahwa pasukan bantuan telah datang. Namun dengan kekuatannya, Cassandra menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan judge ini, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghabisinya. Di sisi lain, Dredd yang masih berusaha naik ke lantai 211, telah berhasil menghabisi para anggota geng yang menghadangnya dan membuat amunisi Dredd hampir habis. Lalu tak lama kemudian, Dredd bertemu dengan Judge Chen, yang juga mengatakan hal yang sama seperti Kaplan, yakni bantuan telah datang. Tapi Dredd merasa ada yang janggal, karena Chen tidak menanyakan bagaimana kondisi Judge yang satu lagi, yakni Cassandra. Lalu yang terjadi, setelah itu akhirnya Dredd menemukan pabrik slow-mo, dan menembak 2 anggota geng yang berjaga, yang membuat para karyawan di sana pun panik dan segera lari menyelamatkan diri. Di mana tak lama kemudian, Dredd melihat Lex dan Alvarez yang masuk ke dalam lift. Sambil bersembunyi dan bertanya, "Berapa yang kalian dapatkan hingga berani mengkhianati hukum?" Namun para judge korup itu tetap tidak peduli dengan perkataan Dredd. Dan Alvarez terus mengejarnya, hingga Dredd terdesak. Dredd pun dengan tenang, menghitung jumlah peluru yang sudah dikeluarkan oleh Alvarez. Hingga di saat yang tepat, Dredd membunuhnya dengan peluru ledakan tinggi, yang juga mengakibatkan amunisinya habis. Sementara itu, Lex yang menyadari bahwa amunisi Dredd telah habis, berhasil membuat Dredd terpojok dan menembaknya. Dredd pun terluka dan tersungkur. Namun ketika Lex mendekati dan akan menghabisi Dredd, tiba-tiba Cassandra datang dan berhasil membunuh Lex. Dredd yang terluka, segera mengobati lukanya, lalu kembali melanjutkan misinya bersama Cassandra, dengan langsung bergegas menuju lokasi Mama. Hingga mereka berdua tiba di ruang komputer, di mana klan ditemukan. Klan yang langsung berteriak ketika Dredd menodongkan senjatanya, memohon agar jangan ditembak, yang kemudian ia memberitahu lokasi Mama bersembunyi, yang dilindungi oleh baja setebal 10 inci. Dengan skill cenayangnya, Cassandra berhasil mendapatkan kode ruangan tersebut, dan juga melihat bahwa klan adalah korban dari kekejaman Mama. Lalu klan pun dilepaskan begitu saja oleh Cassandra. Dredd yang melihat keputusan Cassandra untuk melepaskannya,
menganggap bahwa Cassandra telah bersekongkol dengan kriminal itu. Cassandra pun menjelaskan kepada Dredd bahwa klan hanyalah korban, itulah alasan mengapa ia melepaskannya. Dan itu adalah keputusan yang sengaja ia ambil untuk masuk ke dalam penilaiannya. Setelah itu, mereka pun segera menuju ruangan baja yang disebutkan. Dan dengan kode yang telah didapatkan, mereka berdua berhasil masuk ke ruangan itu, dan menghabisi satu persatu para anggota geng yang berjaga di sana. Hingga akhirnya, mereka pun bertemu dengan Mama. Namun Cassandra terserempet oleh sebuah tembakan dari salah seorang anggota geng yang tersisa. Kemudian Mama mengatakan bahwa di tangannya ada alat pemicu ledakan bom yang terkoneksi dengan detak jantungnya. Di mana apabila ia mati, maka bom tersebut akan meledakkan 50 lantai teratas, yang secara otomatis akan berdampak pada lantai-lantai di bawahnya, dan akan menewaskan semua orang yang berada di Peachtrees. Mendengar itu, Dredd pun terdiam sejenak, sebelum akhirnya melumpuhkan Mama dengan sebuah tembakan ke arah perut Mama. Di mana Dredd menyadari bahwa apabila alat transmisi pemicu ledakan bom yang berada di tangan Mama itu berada di lantai bawah, maka sinyal alat itu tidak akan mampu untuk menembus 200 lapisan lantai beton gedung tersebut. Itulah alasan mengapa Dredd hanya melumpuhkannya. Kemudian Dredd menghampiri Mama yang telah terkulai lemah. Setelah menjejalinya dengan slow-mo, Dredd pun segera melemparkan Mama ke bawah, agar sinyal transmisinya tidak dapat terkoneksi, dan Mama dapat merasakan kematiannya secara perlahan. Mama pun akhirnya tewas dengan kondisi yang mengenaskan, dan sesuai dugaan Dredd, bahwa sinyal alat pemicu bom tersebut tidak dapat menembus hingga ke lantai paling atas. Kemudian Dredd pun segera membawa Cassandra ke lantai bawah, sambil menyembuhkan lukanya, seiring dengan perisai gedung yang kembali terbuka. Setibanya di bawah, Cassandra mengembalikan lencananya ke Dredd, karena dirinya merasa telah gagal dalam menjalankan misi percobaan ini. Namun Dredd mengabaikan peraturan itu, dan melaporkan kepada kepala hakim, bahwa Cassandra telah lulus dari misi percobaannya, yang juga menutup film ini. Terima kasih sudah menonton Lur. Semoga, Sobat Ngalur semua selalu sehat, bahagia, berkelimpahan dan sejahtera. Saya pun undur diri. Sampai jumpa lagi di Ngalur Film selanjutnya.